Pernah kepikiran gak sih apa yang bikin sebuah cerita horor itu bener-bener serem? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas misteri tembok bersuara. Kita akan bongkar gimana ceritanya bisa bangun teror yang luar biasa, padahal idenya simpel banget. Nah, pertanyaan ini nih, ini intinya. Ini pertanyaan buat tokoh utama kita, Ulan. Dia seorang konten kreator, dan pertanyaannya simpel. Sejauh mana lo berani demi konten yang viral? Jawabannya, wah, bakal ngebawa kita ke tempat yang gelap banget. Coba bayangin deh, langit Bandung lagi mendung, kelabu gitu, terus di depan kalian ada rumah tua peninggalan Belanda yang udah lama kosong. Nah, disinilah cerita kita mulai. Wulan bareng dua temennya, Mira dan Natali, datang ke tempat yang katanya angker banget nih. Oke, kenalan dulu sama krunya. Pertama ada Wulan, si content creator yang ambisius banget. Terus ada Mira, temennya yang agak penakut dan ragu-ragu. Dan terakhir, Netali, yang kayaknya punya indera keenam, lebih peka sama hal-hal gaib. Tim yang sempurna buat nyari masalah ya kan? Baru aja nih mereka masuk, si Natali udah langsung rasa aneh. Omongannya itu loh, tempat ini kayak lagi ngeliatin kita. Wah, itu langsung mengubah rumah ini dari bangunan kosong jadi sesuatu yang hidup dan ngancem. Teknik yang keren banget karena kita yang denger jadi ikutan ngerasa diawasin. Nah, di sini nih jeniusnya cerita ini mulai kelihatan. Rasa takutnya itu nggak dibangun dari jump scare yang ngagetin doang, nggak. Si penulisnya ini pintar, dia pelan-pelan numpuk detail-detail kecil yang bikin gelisah. Jadi tegang itu dibangun lapis demi lapis, makin lama makin mencekam. Coba deh perhatiin gimana level seremnya naik. Pertama, dari atmosfer. Udara yang berat, dingin, bau busuk, sesuatu yang kita kerasain. Terus, naik ke level visual. Ada lukisan dengan mata yang aneh, seolah-olah ngeliatin kita. Dan puncaknya, suara. Rintihan aneh dari balik tembok, sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Keren ya urutannya, dari apa yang dirasa, dilihat, sampai didengar. Kita jadi makin masuk ke dalam ceritanya. Nah, ini dia turning point-nya. Mereka kan datang ke sana nyari hantu ya. Sesuatu yang bisa direkam, bisa dilihat. Tapi ternyata, horor yang sebenarnya bukan buat dilihat, tapi buat didengar. Suara misterius dari balik tembok. Dan emang bener kan, rasa takut sama sesuatu yang nggak kita tahu bentuknya, itu seringkali jauh lebih ngeri daripada lihat monsternya langsung. Jadi suara misterius inilah yang mengubah permainan. Ini bukan lagi soal berburu hantu biasa, ceritanya langsung belok ke arah yang, wah, jauh lebih ngeri dan gak ketebak. Oke, kita lihat yuk apa yang terjadi selanjutnya. Karena penasaran, dan tentunya karena ambisi Wulan buat dapat konten, mereka nekat nyamperin sumber suaranya. Dan sumbernya cuma tembok biasa. Tapi disinilah ritme ceritanya mulai cepat. Kita sebagai penonton udah bisa ngerasain nih, kayaknya bakal ada kejadian parah. Wulan pun iseng, dia ngulurin tangannya buat nyentuh tembok itu. Dan di detik itulah, realita seakan-akan hancur. Kalimatnya simple banget loh. Tembok ini kok nggak keras? Sederhana, tapi efeknya bikin merinding. Bayangin, di momen ini semua hukum fisika kayak nggak berlaku. Tembok yang harusnya keras dan padat tiba-tiba jadi lembek dan elastis. Benda yang paling biasa, paling normal, mendadak jadi sumber horor yang nggak masuk akal sama sekali. Dan akhirnya, monsternya muncul. Tapi ini bukan hantu atau penampakan transparan gitu. Bukan. Ini sesuatu yang fisik, benar-benar nyata. Sebuah tangan hitam, kurus, dengan kuku tajam keluar dari dalam tembok itu. Klimaksnya cepet banget dan sadis. Wulan, karakter utama yang dari tadi kita ikutin, langsung ditarik masuk ke dalam tembok itu. Udah gitu aja. Teriakannya hilang, lenyap kayak ditelan kehampaan. Setelah kejadian gila barusan, terus apa? Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ceritanya nggak langsung ngasih jawaban. Justru kita dikasih hening. Dan keheningan setelah teror itu, kadang jauh lebih serem kan? Ini dia yang bikin ceritanya makin nancap. Temboknya balik jadi normal lagi, keras, dingin, gak ada jejak Wulan sama sekali. Gak ada bukti apapun. Yang sisa cuma trauma di kepala Natali dan Mira. Coba, gimana caranya ngejelasin kejadian kayak gitu ke orang lain? Jelas gak ada waktu buat mikir. Satu-satunya pilihan ia cuma lari sekencang-kencangnya. Mereka kabur dari rumah itu dan kepanikan mereka itu nular. Kita yang nonton jadi ikut ngerasain takutnya, ikut ngos-ngosan. Kalian pikir ceritanya udah selesai? Hahaha, belum. Si penulis masih nyimpen satu pukulan terakhir, satu final twist yang bakal bikin horor ini nempel di kepala kita buat waktu yang lama. Dan inilah dia, pukulan pamungkasnya. Di dalam rumah itu, rintihan yang sama kedengeran lagi. Tapi kali ini, suaranya persis kayak suara Wulan. Minta tolong dari balik tembok. Jadi horornya bukan karena Wulan mati.
Horornya adalah dia gak pernah benar-benar pergi. Dia kejebak di sana, dan suaranya jadi bagian dari teror abadi rumah itu. Jadi, mana yang lebih seram menurut kalian? Makhluk yang ada di dalam tembok itu, atau gemas suara orang yang kita kenal, yang minta tolong, tapi nggak akan pernah bisa kita tolong? Cerita ini benar-benar ngingetin kita, kalau kadang-kadang hal yang paling mengerikan itu bukan kematian itu sendiri, tapi penderitaan yang terus bergema, selamanya.